selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi talk show lagi di Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah gitu. Tadi sebelumnya udah ada sesi talk show juga dengan beberapa narasumber yang hebat, tapi kali ini juga tidak kalah hebat, tidak kalah keren pastinya ya. Boleh perkenalan diri dulu Bapak? Nama saya Muhdar HM. Pak Muhdar. Dari PT Graha Elektrindo Perkasa Kota Tangerang. Wah, dari Tangerang ya Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heliza Desiana. Ya. Saat ini saya aktif bekerja sebagai HR Manager di PT Adilmart di kawasan industri Cikupamas Tangerang. Oh, ya. Panggilannya siapa Ibu? Lisa. Ibu Lisa. Ya, baik. Oke, halo semuanya. Saya Widodo dari Prakarsa Langgeng Maju Bersama, itu di wilayah Balaraja. Balaraja. Terima kasih. Oke, selamat siang. Saya Dharma Yuwana dari HRD PT Cengwon Indonesia. Kita ada di Legok, Kabupaten Tangerang. Itu aja. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Ya. Tadi sudah istirahat, sudah makan ya? Sudah semangat Bu. Wah, semangat. Tadi kalau boleh tahu ada acara apa sih hari ini? Oh ya, Boleh dijawab. untuk hari ini kita memang sudah ada rencana untuk pengukuhan kepengurusan dari Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri. dengan Industri untuk Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri Ya. ya Pak, bener. Tadi acaranya ngapain aja tuh kalau boleh tahu? Jawab. Ya, kita acara yang sebenarnya sederhana hari ini. Ya. Yang intinya hanya pengukuhan aja, tapi nanti juga ada beberapa masukan-masukan dari FKLPID pusat. Nanti habis ini mungkin ya acaranya. Oh, iya. Dan tadi juga ada Pak PLH dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun dari yang wakilin dari Kemenaker Pusat. Iya. Ya walaupun diwakili oleh Bapak Aang Subhan dari Kepala BPPV Serang. Iya, betul. Berarti tadi walaupun acaranya sederhana tapi impact-nya luar biasa. Betul. Ya. Saya mau tanya-tanya sedikit mungkin ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertanyaan pertama, apa harapan dengan terbentuknya Forum FKLPI ini? Bisa dijawab? Oke, Ya. baik. Adapun beberapa harapan-harapan kami dengan terbentuknya forum ini, yang paling inti itu bagaimana menciptakan Banten ini, terutama di dalam ketenaga kerjaan, menciptakan tenaga-tenaga yang ahli, yang profesional, yang nanti bisa diterima langsung oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Banten sendiri. Boleh tambahkan Ibu? Ya, terima kasih. Kami sih berharap dengan terbentuknya FKLPID ini kita dapat menjalin kolaborasi antara industri dengan pemerintahan. ya. Karena kan selama ini kan ada kalau dulu sering terjadi gap gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kita ingin menciptakan kolaborasi ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja. Iya betul. Ya, terutama untuk yang baru mulai memasuki dunia kerja. Dunia industri ya gitu Ya. ya. Boleh Kakak jawab? Oke, saya tambahkan menyambung dari Pak Ketua tadi. Dengan adanya forum ini, nanti kan kita ada partisipasi tentunya dari industri, kemudian endingnya adalah penempatan. Betul. Penempatan, kemudian ada proses pemagangan dan lain-lain. Iya. Endingnya ke situ. Mungkin Pak Dharma, silakan. Sedikit ya. Mungkin harapan dari kita juga dari perusahaan, khusus industri, ke depannya yang dicetak dari BLK ini sudah punya pengalaman ya di industrinya. Jadi begitu masuk nanti ke dunia industri sudah siap pakai. Jadi nggak mulai dari dasar lagi. Itu untuk FKLP ini dibentuk. Itu. Gitu ya. Berarti dari kesimpulan tadi harapan untuk forum ini tuh merujuk ke 4 poin perjanjian kerjasama mungkin. Betul. Ya? Iya betul ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, peran dari forum ini FKLPID ini untuk daerah Provinsi Banten itu sendiri apa? Boleh dijawab yang Ya, peran FKLPID ini sebenarnya forum ini untuk menjembatani ya betul. dunia
pelatihan di BLK untuk siap masuk ke dunia industri. Kita ini adanya di tengah sebenarnya. Nah, jadi kita akan membantu pemerintah bagaimana pemerintah sekarang agak susah untuk menempatkan para pekerjanya, tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan dari BLK, kami yang ada di industri itu akan kami serapkan semua itu supaya tenaga kerja yang ada di Banten ini bisa mendapatkan tempat yang layak untuk bekerja dengan keahlian yang sudah diberikan oleh BLK yang ada di Banten. Iya, betul. Tadi kita sudah membahas tentang forum itu sendiri. Mungkin sekarang kita kaitkan dengan Gen Z, generasi yang menuju Indonesia emas gitu ya Bu ya, betul. Seperti yang kita tahu, menuju Indonesia emas 2045 ini, generasi muda adalah peranan penting. Tapi mengingat generasi saat ini, bisa dibilang generasi yang tidak mau bekerja keras dan tidak bermental baja gitu mungkin ya. Saya agak tertekan sebenarnya. Generasi Gen Z ya. Iya, karena gapnya juga lumayan generasi Gen Z sama milenial mungkin jauh ya. Betul. Dari segi semua faktornya gitu mungkin ya. Mungkin pertanyaan saya dari kita, dari Ibu Bapak sendiri, apakah sudah siap untuk menghadapi Indonesia emas gitu bersama dengan Gen Z mungkin? Ya. Kita harus tetap siap, tidak siap kita harus siap ya. Kalau mau ditanya kesiapan kita seperti apa, itu salah satunya dengan kita merekrut tenaga kerja yang sudah dilatih di BPLK ya. Jadi kita berharap dengan adanya pelatihan ini bukan hanya pelatihan hard skill yang mereka berikan di BLK, tapi mereka juga melibatkan industri untuk memberikan pelatihan soft skillnya, ya, supaya generasi Gen Z ini memahami dunia industri itu seperti apa sih, gitu. Dunia kerja itu bagaimana. Jadi persaingan sekarang itu cukup tinggi, ya. Dari mulai pendidikannya sudah di level atas sampai yang ke ibaratnya baru lulus SMA atau apa itu. Jadi semuanya itu mereka punya persaingan. Tapi kalau kita tidak melatih mereka, salah satunya dengan wadah BLK tadi, dengan melatih mereka bukan hanya dari segi soft skill, hard skill tadi, tapi soft skillnya. Soft skillnya dapat dari mana? Ya dari industri tadi. Itulah kita dibentuknya salah satu program daripada FKLPID itu seperti itu, dapat menjalin kolaborasi kerjasama dengan membuat kurikulum yang bisa mumpuni untuk diterima oleh Gen Z nanti, sehingga mereka begitu masuk dunia kerja, oh seperti ini. Ya. Berarti kesiapannya sudah cukup matang gitu ya? Betul, kita harus matangkan. Karena industri itu bukan hanya sekedar untuk kita mencoba-coba, tapi mereka harus benar-benar siap untuk fighting ya, dengan segala kondisi. Seperti itu sih. Mungkin mau nambahin? Boleh tambahkan? Itu adalah suatu tantangan, baik industri maupun pemerintah. Jadi menjadi satu tantangan baru buat kita di perusahaan. Siap nggak siap kita harus siap. Memang dunianya adalah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari sekarang untuk generasi muda, dunianya udah beda dengan generasi tempo dulu. Artinya perusahaan, industri kita harus siap. Bagaimana kesiapannya? Kita bentuklah forum seperti ini. Kira-kira seperti itu. Berarti inovasinya tuh dengan cara membuat forum ini gitu. Betul. Salah satunya seperti itu. Betul. Boleh? Kalau saya sih mungkin untuk Gen Z-nya ya, tadi nggak usah hati juga. Kalau menurut saya sih Gen Z itu malah lebih melek teknologi ya dibanding kita yang udah gen sebelumnya. Jadi ke depan pun kan pasti pertumbuhannya bukan lagi kita manual lagi ya, sudah semuanya teknologi. Jadi nanti juga di forum ini nanti ke depan kita harus berubah, nggak bisa lagi manual, sudah harus melek teknologi. Nah Gen Z menangnya nanti di situ. Ya dia menguasai untuk kedepannya seperti itu. Mungkin kalau untuk masalah tadi ada malas atau segala macam, nggak semuanya sih menurut saya. Mereka juga ada yang fight-nya bagus, khususnya mereka yang memang punya wawasan luas. Ya itu sih, jadi gak usah berkecil hati untuk gadgetnya, karena di Anda tuh menang teknologinya.
Iya betul ya, yang penting positif aja. Saya sedikit tambahkan aja. Boleh Bapak, silakan. Untuk ya kaum Z yang ini sekarang ini Iya. memang ada perbedaan dengan milenial yang kemarin Sangat jauh sedikit. mungkin ya. Tapi kami akan mencoba dengan di BLK ini, dengan forum ini akan memberikan pengetahuan supaya mereka juga tidak terlalu, karena seperti si Mbak bilang tadi mungkin agak sedikit malas maunya enakan gitu loh. Kami di situ akan mengutamakan ada 3 program, ada penilaian. Iya. Kriteria. Dia sebagai kriterianya itu yang pertama itu adalah dia attitude-nya. Attitude-nya yang kami akan kedepankan supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Betul. Gitu loh. Yang kedua pengetahuannya. Nah, ketiga baru keahliannya. Keterampilan. Karena mereka juga anak-anak yang baru besar. Kalau kita kedepankan keterampilan ya belum tentu dia bisa. Tetapi kalau attitude-nya yang kita kedepankan, dia akan mempelajari lagi cara kerja itu dengan mudah. Berarti Itu dari aja. Bapak sendiri sudah siap gitu menghadapi? Siap kami untuk menghadapi itu. Ya itu seperti teman-teman yang lain bilang itu, ya, siap nggak siap, mau nggak mau ya wajib kita tetap harus terima. Iya. Berarti bukan Gen Z aja yang harus fighting, tapi semuanya juga harus fighting Semua gitu. gitu ya. Demi menuju Indonesia emas. Betul ya? sekali. Juga Ya. harus lebih, supaya tidak gaptek itu bagaimana. Harus lebih lancar lagi. Benar. Ya, untuk mengikuti perkembangan yang ada. Karena Seperti mama itu. saya juga kadang suka minta tolong kalau masalah internet gitu-gitu ya. Betul. Jadi emang harus mempelajari zamannya gitu. Ya, Betul. semuanya harus mengikuti. Iya. Harus tetap terbuka. Oke, baik. Jawabannya keren banget tadi. Harus siap pokoknya. Sama mungkin pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk generasi muda, terutama Gen Z, boleh dijawab semuanya lah. Kalau pesan-pesan dari kami yang sudah di industri ini udah rata-rata ini udah di atas 20 tahun ya. Sekarang untuk kaum Gen Z ini ya, coba lebih semangat lagi untuk jangan melihat bahwa hasilnya nanti saya akan dapat begini, tapi coba belajar dulu sekarang untuk mendapatkan hasil itu tentu harus sakit-sakit dahulu. Iya, benar. Kerja keras. Nah, kerja keras dulu. Dan tetap kami utamakan bahwa di dunia industri atau dunia manapun, attitude itu tetap nomor satu. Betul. Untuk memacu nanti untuk masuk ke dunia kerja. Karena kalau namanya pelatihan sekedar bagaimana saya membuat botol aqua lebih gampang. Tetapi attitude dia untuk sebelum membuat botol aqua ini, dia harus tahu. Benar. Saya harus belajarin, saya harus diajarin segala macam, dia harus paham. Jangan berkecil hati, karena biasanya namanya di perusahaan yang kita lakukan ada namanya level-level tertentu itu mungkin ada kasar, ada ini, kita akan ajarin itu dulu untuk bisa terima gitu. Ya. Boleh dari Ibu? Karena saya juga punya anak-anak yang saat ini lagi menuju ABG ya? Gen Z, di dalam Mungkin ya. lingkungan Gen Z, saya selalu menekankan kepada mereka, pertama sekali itu memang tadi seperti Bapak bilang, ilmu itu bukan hanya yang kamu dapatkan dari bangku sekolah, dari pendidikan, tapi dari lingkungan, ya, dan juga attitude tadi tetap kamu harus utamakan. Belajar untuk tetap menghargai apapun hasil yang kamu dapat, kamu harus mencoba untuk menghargai itu. Karena sekarang kalau kita lihat, perhatikan, maaf ngomong, kalau Gen Z itu kan sekarang mereka bukan kurang sih, karena memang sudah zaman seperti itu. Kadang-kadang mereka lebih realistis, lebih mengedepankan ininya ya. Jadi padahal sebenarnya kita juga harus melihat lingkup yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus belajar itu, jangan hanya belajar terpaku dari apa yang kamu pelajarin di bangku sekolah atau lagi ilmu yang ini, karena ada ilmu yang lebih, juga banyak ilmu lain yang ya, pengalaman orang lain juga akan menjadi satu pelajaran yang lebih untuk kita. Iya, betul. Ya, harus tetap semangat, tapi Ya, semangat. jangan tinggi hati. Tetap semangat dan jangan tinggi hati. Betul, Itu jangan selalu. sombong. Ya. Boleh Bapak, silakan. Oke, menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. Ya. Untuk generasi muda, untuk Gen Z, kita persiapkan mulai dari pendidikan, pelatihan untuk bisa bersaing. Karena 2045 pemuda dan pemudi Indonesia yang sekarang masih mengenyam pendidikan
di pundak Anda lah Indonesia kami titipkan, kira-kira begitu. Tadi sudah semuanya pesan-pesannya bagus untuk gadget juga. Satu lagi, berani ya, berani untuk bekerja di mana saja. Ambil dulu kesempatannya, jangan tunggu nanti, karena kalau sudah tunggu nanti sudah ada gen berikutnya akan menyusul. Iya. Jadi ambil dulu kesempatannya, kerjakan, dapatkan pengalamannya. Terus juga harus berani keluar dari Zona nyaman. lingkungan nyaman sama lingkungan sekitar. Kadang agen yang susah itu kita nggak mau jauh dari mamahnya, nggak mau jauh dari bapaknya, Ikut nggak mau buntut. jadi rumah. Iya, itu yang susah. Makanya nanti harus berani ya keluar dari itu semuanya. Tidak berani keluar dari zona nyaman. Iya, harus berani. Ya, harus saya menambahkan sedikit lagi. Boleh sih, Bu. Harus kita harus ingat, tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Ya, jadi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan pertama, manfaatkan itu sebaik-baiknya sebagai penambah ilmu dan penambah pengalaman untuk kita. Ya, semangat tetap. Semangat. Sudah cukup. Jawabannya keren sekali, pesan-pesannya keren sekali untuk para Gen Z dan juga untuk saya ya khususnya. Ya, saya lebih merasa terinovasi lagi ya, lebih termotivasi lagi juga untuk semangat ke depannya gitu. Baik, mungkin cukup untuk sesi talk show kita kali ini. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sangat keren, yang sangat informatif dan menginspirasi gitu ya. Semoga ntar di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.